Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz syahru ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang baik ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini dan di hari yang penuh berkah ini hadir di masjid yang mulia, menghadiri menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat berjamaah Jumat pada hari ini. Alangkah baiknya masih rasanya kita di awal bulan Ramadan, awal-awal dari bulan Ramadan. Artinya kita sudah mulai dan mungkin sudah mulai panas kita menjalankan ibadah puasa, dan kita akan berlari lebih kencang insyaallah menuju hidangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya pada hari yang mulia ini kita sama-sama mencoba merenungi panggilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengajak kita untuk menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sebelum itu alangkah baiknya juga kita mengenali bahwa bulan Ramadan ini sangat lekat dan erat kaitannya dengan Al-Quran. Sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwa Allah berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk yang membawa kepada kebaikan dan apa yang mencegah kepada kemungkaran. Al-Baqarah 185. Ayat ini kalau kita perhatikan merupakan rangkaian dalam ayat-ayat puasa. Rangkaian tentang kewajiban puasa, rangkaian tentang kedekatan Allah melalui doa. Kemudian Allah melanjutkan dengan berita tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan syariat-syariat tentang puasa, bagaimana teknis pelaksanaannya. Artinya ini adalah satu rangkaian besar di dalam ibadah di bulan Ramadan itu sendiri. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan bahwa atau menjelaskan bahwa Al-Quran itu sepenuhnya diturunkan pada bulan Ramadan.
ke Lauhul Mahfuz, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Jadi skema rangkaian-rangkaian ini menunjukkan semua berada di bulan Ramadan. Sesungguhnya kami, di sini Allah, ketika Allah menggunakan kata-kata kami, bahwa Allah itu bersama dengan perangkat-perangkatnya. Di sini ada Jibril dan Rasulullah SAW. Menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mempunyai perhatian yang khusus terhadap Al-Quran, terutama di dalam bulan Ramadan, dikaitkan dengan interaksi Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah salah satu yang ditunjukkan menjadi teladan dari Rasulullah SAW selama hidup beliau. Dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW selalu bertadarus dengan malaikat Jibril di tiap malam di bulan Ramadan. Di dalam riwayat dijelaskan dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril datang menemuinya, di mana malaikat Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril di setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran bersama. Dalam bahasa kita sebut dengan tadarus. Itulah yang menjadi dasar mengapa ada yang menyebut tadarus Al-Quran, tadarusan, baca bersama. Ini adalah landasan hadisnya. Dan ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita coba melihat satu hadis yang menjelaskan tentang ahlul Quran, keluarga Al-Quran, atau hamba-hamba yang khusus bagi Allah di dalam kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anasin ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu, ya Rasulullah, man hum? Qala, hum ahlul Qur'an. Ahlullah wa khassatuhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah bentuk diskusi, dialog antara Rasulullah dengan sahabat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Para sahabat menunjukkan sikap bertanya-tanya, seperti apa yang dimaksudkan dengan sahabat keluarga Allah itu. Kemudian Rasulullah bersabda, hum ahlul Quran. Mereka itu yang disebut dengan keluarga Allah itu adalah orang-orang yang dekat
dengan Al-Qur'an. Kalau di sini dikatakan ahlul Qur'an. Ahli atau keluarga Allah itu adalah keluarga Al-Qur'an berarti di sini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dialog ini kita lihat bahwa sebetulnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada keluarganya Allah di muka bumi ini dari golongan manusia. Kemudian dilanjutkan bahwa keluarga Allah itu siapa? Yaitu Al-Qur'an, yaitu Ahlul Qur'an. Kalau kita menggunakan istilah keluarga, artinya mempunyai kedekatan, tempat kita kembali, tempat kita bisa menyampaikan hal-hal yang sangat rahasia bahkan. Tempat kita berkeluh kesah, tempat kita menyampaikan luapan perasaan dan seterusnya. Sangat dekat. Dan orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terpilih. Terpilih itu apa? Terpilih. Kalau kita baru saja melewati pemilihan. Pemilihan apa saja? Pemilihan anggota dewan, pemilihan pimpinan daerah dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh mereka yang akan dipilih ini? Mereka adalah yang dilakukan adalah memantaskan dirinya, menunjukkan dirinya bahwa saya layak untuk dipilih. Dan Allah jelas, Rasulullah jelas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih. Berarti Allah yang akan memilih. Nah, siapa yang akan dipilih? Tentu orang-orang yang memantaskan dirinya untuk dipilih. Tidak sepenuhnya, tidak sembarangan, bukan dalam arti pasrah bahwa saya akan dipilih atau saya tidak bisa dipilih. Tetapi ada pemantasan, kita memantaskan diri untuk layak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Allah tidak mempunyai kuota. Allah akan memasukkan semuanya orang yang pantas. Tidak akan membatasi selama orang itu pantas dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlul Qur'an itu penjelasan para ulama memang menjadi kriterianya tinggi. Kriterianya memang tinggi. Ahlul Qur'an itu bukan orang yang sekedar menghafal Al-Qur'an dan membacanya saja. Ahlul Qur'an yang sebenarnya adalah yang mengamalkannya. Artinya dia menghafalkan, membacanya, dan mengamalkannya. Meskipun sudah menghafal, sudah membaca tetapi tidak mengamalkan, maka itu belum pantas. Tetapi tidak juga orang yang belum hafal tetapi sudah mengamalkan karena dengan sepenuh hati, maka itu juga menjadi Ahlul Qur'an. Orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan Al-Qur'an. Mereka itulah yang dimaksudkan dengan Ahlul Qur'an. Mereka itulah adalah keluarga Allah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang layak untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini sebetulnya selain kriteria-kriteria tadi ya, yang dinyatakan oleh para ulama bahwa menjadi Ahlul Qur'an itu juga mempunyai dorongan-dorongan yang sangat kuat ya, didorong oleh dan ditunjukkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat atau penolong
di hari kiamat untuk para pembacanya. Jadi Al-Quran itu menjadi penolong. Penolong artinya dalam hal ini melalui syafaat Al-Quran. Bahkan kita mendengar dari riwayat yang sahih bahwa seorang yang mempunyai seorang yang menghafal Al-Quran, maka dia bisa membawa keluarganya untuk diberikan syafaat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Sekali lagi, Rasulullah SAW menggunakan istilah keluarga di sini, ya. Bahwa bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia nanti akan datang di hari kiamat sebagai syafaat. Artinya dia akan menolong kita. Kemudian yang lain, ya. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an merupakan sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi ada dua di sini. Orang yang mengajarkan, yang belajar Al-Qur'an. Jadi dimulai dengan orang yang belajar. Orang yang belajar itu kemudian mengajarkan. Jadi ada dua peran di situ, ya. Belajar dan mengajar sama-sama menjadi orang yang terbaik. Yang dinyatakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis yang lain, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan ia fasih, mahir membacanya, maka kelak dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ini adalah tawaran yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran, membaca dengan baik, dengan makhraj yang baik, maka dia akan bersama para malaikat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, walaupun kita tidak mendapatkan yang susah-susah tadi sebetulnya, ada satu hal lagi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, dan ini hadisnya sahih, dengan sanad sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani, muttafaqun alaih, atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca hadis-hadis ini, sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi ahlul Quran. Tentu saja orang yang sudah fasih membacanya mungkin lebih ringan, tetapi janji Allah di sini sebetulnya melalui Rasulullah SAW, bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan yatatak, dengan terbata-bata, dengan berat, dengan susah, belum terlalu mahir, terus berusaha, Allah memberikan 2 ganjaran. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tasji'un. Ini adalah penyemangat bagi kita semua untuk terus berusaha meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai keluarga, karena keluarga itu artinya dengan usaha dan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan juga menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sajian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini janganlah kita sia-siakan. Karena ini adalah kesempatan yang kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberikan keberkahan untuk bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang seperti saat ini kita temui. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang. Karena di tempat lain ada orang ketika menjalankan Ramadan juga mendapatkan musibah yang belum tentu itu akan kita dapatkan di yang mungkin saja hal-hal yang serupa menimpa kita. Oleh karena itu, hendaklah kita menggunakan kesempatan Ramadan yang baik ini untuk menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita melanjutkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dunyana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.